Talk aktif, obrolan seru, solutif, dan inspiratif. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di Talk Aktif bareng aku Atika sebagai active host. Dan kali ini aku bakal nemenin kalian dimanapun kalian berada. By the way, yang ada di Malang nih, kalian kerasa gak sih akhir-akhir ini tuh kayak dingin banget gitu kan, ya gak sih? Dan kata orang-orang ini tuh karena musim maba gitu. Nah, ngomongin tentang maba, biasanya ada yang namanya ospek, pengenalan kampus. Nah, kita gak mau kalah nih. Di Talk Aktif kali ini kita juga bakal kenalan, bukan kenalan kampus tapi kenalan sama akuntansi. So, episode kali ini kita jamin bakal seru banget karena kita bakal kulik-kulik akuntansi, yaitu salah satu departemen atau jurusan di FEB UB. Kita bakal bincang-bincang seputar akuntansi dengan topik hati ke hati bersama akuntansi. Oke, karena kali ini kita bakal bahas tentang seluk-beluk akuntansi gitu ya. Jadi aku udah datengin nih active speaker yang spesial. Kita kulik-kulik nanti lebih lanjut. Please welcome Ruth Damanik. Halo teman-teman semua, kenalin aku Ruth Damanik. Aku dari jurusan akuntansi angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Waduh, Mbak Ruth udah semangat nih ya, udah siap dikulik-kulik gitu kayaknya. Oke, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan intinya gitu ya, kita bisa pemanasan dulu. Kita tanyain yang masih basic lah ya. Mungkin kira-kira akuntansi itu apa sih, Ruth? Oke, mungkin pengertian secara umum ya Tik, atau mungkin yang udah banyak orang tahu, akuntansi itu sendiri adalah proses mencatat, meringkas, menganalisis, mengelola dan melamporkan informasi terkait transaksi keuangan dalam bisnis ataupun perusahaan Tik. Jadi biasanya akuntansi ini dipakai oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan ataupun tujuan lain dari hal tersebut Tik, gitu. Wah, dari definisi aja udah kelihatan keren gitu ya, Ruth. Nah, selanjutnya aku juga penasaran nih, Ruth. Yang dipelajarin di akuntansi itu apa aja sih? Oke, kalau di akuntansi kita biasanya belajar cara mencatat dan mengelola sebuah laporan keuangan perusahaan yang paling sering kayak gitu sih Tik. Dan yang paling aku suka dan paling aku tertarik ya Tik ya, itu tuh kita juga belajar cara memprediksi dan juga menilai prospek perusahaan ke depannya. Jadi kita kayak berasa peramal gitu Tik. Aduh, peramal gak tuh? Kayak udah dealan gitu ya. Aku ramal nanti siang kita ketemu di kantin gitu. Terus apa lagi, Ruth? Oke, gak hanya itu aja Tik. Kita juga belajar perpajakan, pengauditan, akuntansi sektor publik, dan masih banyak pol yang tentunya seru dan menantang sih Tik. Yakin tuh seru, Ruth. Pembuktiannya bisa dicoba langsung Tik. Oke, dari banyaknya mata kuliah di akuntansi gitu ya, Ruth, tadi udah disebutin mungkin ada pengantar akuntansi, ada perpajakan juga gitu ya. Kira-kira ada nggak sih, Ruth, mata kuliah yang paling berkesan buat kamu gitu? Oke, kalau misalnya mata kuliah yang paling berkesan tuh, aku jadi keinget waktu semester 2 Tik. Itu tuh aku belajar manajemen keuangan. Kenapa aku bilang mata kuliah ini menarik? Karena tuh aku dapat kelas yang menegangkan dan juga pengajaran dosennya tuh yang cukup tegas gitu Tik. Tapi nggak hanya itu, matkul ini juga berkesan buat aku karena itu pertama kalinya buat aku untuk belajar menganalisis sebuah laporan keuangan perusahaan yang cukup besar, kayak misalnya perusahaan Sampurna. Oke, berarti seru karena menantang dan sesuatu yang baru gitu ya, Ruth? Benar banget Tik, karena kan kalau di akuntansi itu sendiri kita tuh biasanya diajari cara membuat laporan keuangan perusahaan. Nah kalau ini kebalikannya Tik, kita bakal nganalisis sebuah laporan keuangan di perusahaan-perusahaan besar. Jadi itu sih yang menarik buat aku. Oke, berarti selain belajar cara bikin laporan keuangannya, kita juga bakal belajar tentang analisisnya gitu ya. Selanjutnya aku juga penasaran nih, Ruth. Peluang kerja lulusan akuntansi itu apa aja sih? Oke, sejauh yang aku tahu ya Tik, dan juga dari dosen-dosen aku, peluang kerja akuntansi itu ada beberapa. Itu bisa jadi seorang akuntan publik, finansial analis, internal auditor, konsultan pajak, dan masih banyak lagi sih Tik. Wah, banyak juga ya, Ruth. Menggiurkan gitu, waduh. Oke, next kali ini kita masuk ke pertanyaan pamungkas nih, Ruth. Selama kamu jadi warga akuntansi gitu ya, ada nggak sih suka atau duka gitu? Mungkin bisa sharing nih, sama tahu ada yang kepo juga kan? Oke, kalau misalnya bicara tentang suka atau duka, aku biasanya mulai dari suka nih, Tik. Kalau suka, sejak aku masuk akuntansi, itu tuh aku dapat banyak pelajaran seputar dunia keuangan, Tik. Dan juga itu bisa bermanfaat untuk kehidupan aku sehari-hari. Contohnya tuh kayak gimana aku cara ngatur keuangan, aku belajar main saham, dan hal-hal baru lainnya.
Kalau misalnya duka banyak sih Tik, semuanya enggak deh, gue bercanda. Kalau dukanya tuh ini deh, aku yakin pasti ini relate ke semua anak akuntansi ya. Kalau misalnya kita buat jurnal tuh ada tuh yang paling horror Tik, dan ini kemungkinan yang bakal terjadi, yaitu nggak balance. Ya sih bener, ini relate banget, relate gitu. Balance belum tentu bener, nggak balance malah udah pasti salah gitu kan. Bener banget Tik, makanya jadi anak-anak akuntansi tuh kita tuh udah kebal sama yang namanya ketidakpastian. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang doinya anak akuntansi, siap-siap aja ya. Waduh, berat nih, makin kesini makin kesana ya. Ya harus dipastikan dong Ruth, calon akuntan auditor tuh harus memperjuangkan opini wajar tanpa pengecualian, ya kan? Sepakat kan? Sepakat. Oke, next ya, daripada makin ngalor ngidul ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang udah aku simpen banget dari awal gitu Ruth. Jadi udah gak asing lah ya sama stigma atau rumor tentang akuntansi gitu. Sebelumnya aku juga udah mulai ngumpulin nih yang aku mau tanyain, mau aku mintain klarifikasi dari orang akuntansinya langsung gitu. Yang pertama nih, katanya akuntansi di masa depan akan tergantikan oleh robot. Waduh, gimana tuh menurut kamu? Waduh, sebenarnya masalah ini sih cukup ini ya sih, nggak asing di telinga anak-anak akuntansi. Dan juga awal-awal masuk pasti takut lah ya, karena kan juga zaman sekarang makin canggih, teknologi makin canggih. Tapi emang dari kitanya sih Tik yang harus aware dan juga harus belajar hal-hal yang baru untuk meningkatin soft skill kita. Dan juga kemampuan manusia itu masih diperlukan kok, misalnya untuk menganalisis dan menjelaskan analisa keuangan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan itu tadi bisa mengambil keputusan dan keputusan yang strategis sih untuk kedepannya kayak gitu sih. Sepakat nih, harus diimbangin sama pengembangan soft skill juga gitu kan, karena nggak main-main nih. Sekarang kita saingannya sama robot ya. Bener banget. Oke, rumor yang kedua makin seru nih. Katanya ya, dengar akuntansi tuh jurusan yang isinya belajar korupsi. Waduh, bisa diklarifikasi oleh Ibu Ruth? Oke, mungkin korupsi di sini maksudnya tuh kayak memanipulasi data perusahaan ya, yang akan dipublikasikan sehingga si auditor itu memperoleh keuntungan secara sepihak. Kejadian ini Tik mungkin terjadi ketika seorang auditor itu mengetahui celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh perusahaannya, kayak gitu Tik. Oke, karena mempelajari celahnya untuk melakukan fraud juga gitu ya. Jadi kasarannya tahulah ya cara korupsi gitu. Waduh, berarti ilmu akuntansi ini berbahaya dong Ruth? Bener sih Tik, tapi karena itu makanya seorang akuntan harus mempunyai etika seorang akuntan, yaitu apa aja: integritas, objektif, kompeten, independen, kerahasiaan, standar teknis, kemandirian, dan kepentingan publik. Oke, terakhir nih mungkin untuk insight teman-teman yang juga ragu mau masuk akuntansi gitu ya. Bisa nih Ruth di-spill hal-hal apa aja sih yang mungkin harus disiapin sebelum masuk jurusan akuntansi? Oke, yang paling dipersiapin ya dan harus yang paling penting sih menurut aku tuh niat dari dalam diri kita sendiri sih Tik. Kalau misalnya dari paksaan dan kita nanti memang gak enjoy sama pelajarannya, itu kan bakal nyiksa diri kita sendiri gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nih yang berminat masuk akuntansi bisa dipersiapkan dari sekarang, dan kalau memang suka sama angka bisa masuk akuntansi. Kalau misalnya memang enggak, mungkin bakal enek ya, karena kita kan setiap hari bakal ngelihat angka gitu ya, pagi, siang, malam juga ngelihat angka gitu. Wah, sepakat Ruth. Dicatat ya teman-teman, harus suka angka dulu gitu. Siap-siap sarapan, makan siang, makan malam sama angka gitu, semua dah tuh. Oke, terakhir nggak afdol nih Ruth kalau ngobrol sama Atika tapi belum main pantun. Jadi boleh dong Ruth buat closing kali ya, kasih satu pantun tentang akuntansi deh. Oke, nanti kamu bilang cakep ya Tik? Iya, Oke. cakep. Pulang kampung ke Bekasi, Cakep. Rindy Nana ingin ketemu. Cakep. Yuk join akuntansi, balance aja diperjuangin apalagi kamu. Waduh, perjuangin aja nih sama kamu ya. Kacau. Oke, karena udah habis juga nih list pertanyaannya, udah terjawab juga gitu rasa penasaran aku tentang akuntansi gitu ya. Jadi makasih banyak ya Ruth, udah mau datang sharing bareng-bareng juga terkait akuntansi. Semangat kuliahnya ya Ruth, semoga diberi kebalansan seumur hidup deh. Amin. Amin. Oke, dan juga makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini, dan juga Bu Tika untuk undangannya. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan kata-kata ataupun kurang berkenan di hati. Oke, aku juga turut ngucapin terima kasih untuk teman-teman listeners yang udah dengerin ocehan kita dari awal sampai akhir.
Jangan lupa ikutin terus Talk Aktif. Setiap episodenya ada di YouTube dan Spotify. Mungkin aku pantun sekali lagi, boleh ya? Boleh dong. Oke, aku coba. Oke. Burung kutut, burung kenari, Cakep. terbang tinggi melambai-lambai. Cakep. Aku Atika pamit undur diri, sampai jumpa, bye. Bye bye.